Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak masih di bab 1 ya, tentang perpangkatan atau eksponen dan bilangan bentuk akar ya. Di bagian yang kelima ini kita akan mempelajari tentang definisi bilangan akar dan juga menyederhanakan bilangan akar ya. Nah, itu sub materinya gitu. Berikutnya ini seperti biasa ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, saat ini belum muncul. Oke. Bos, ini aja. Bos. Yang pertama ini siswa dapat memahami definisi atau pengertian bilangan akar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyederhanakan bilangan akar ya. Nah, jadi itu dua tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai setelah kita belajar lewat Zoom ini ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Mohon maaf agak loading ya. Oke, mungkin terkendala sinyal. Oke, nah di sini apa manfaat belajar akar pangkat? Nah, manfaatnya sama seperti yang sebelumnya Bapak bahas di pertemuan pertama ya. Ini manfaat belajar akar pangkat itu sama dengan manfaat belajar perpangkatan. Jadi di sini manfaatnya bahwasanya peserta didik memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya misalnya dengan belajar akar pangkat itu dapat berhitung dan dapat menghitung isi dan berat, dapat mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menafsirkan data. Juga dapat menggunakan kalkulator dan komputer. Oke, ini mereview kembali ya. Kemudian selain itu agar mampu mengikuti pelajaran matematika lebih lanjut. Jadi ketika kalian beranjak ke SMA, ini sebagai basicnya ya yang akan kita pelajari hari ini ya, sebagai dasar kalian supaya tidak begitu kaku nanti belajar di SMA. Apalagi ada fisika, kimia lebih ini lagi ya, termasuk matematikanya juga. Juga di bidang studi lain, arsitektur, farmasi, geografi, ekonomi. Nah, di samping itu belajar akar pangkat atau juga belajar perpangkatan ini agar melatih kita ya, melatih para siswa dapat berpikir logis dan kritis serta praktis, juga bersikap positif dan berjiwa kreatif. Kemudian di kehidupan sehari-hari akar pangkat juga merupakan bagian dari perhitungan matematika dan bermanfaat di beberapa aspek ya. Ya, ini kalau di kehidupan sehari-hari ini sistem kelistrikan, obat-obatan dan sistem infrastruktur atau bangunan tidak akan pernah lepas dari akar pangkat. Nah, ini tujuan kita atau manfaat belajar akar pangkat ya. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat gitu di dalam belajar matematika. Oke, di sini seperti biasa Bapak ingatkan kembali atau ada materi prasyaratnya ya untuk belajar akar. Nah, ini bilangan akar. Bilangan akar ini contohnya begini. Akar 4, kemudian akar 25, akar 64, akar 9, akar 36, akar 16, akar 100, akar 49, akar 1, akar 81. Ini Bapak susun secara acak. Dan juga akar 0. Sambil nanti mereview kembali, mengingat kembali ya materi akar. Ini kan sudah kalian pelajari di kelas 8 ya, waktu materi Pitagoras. Nah, jadi di kelas 8, waktu pelajaran atau bab Pitagoras itu ada akar-akarnya kan. Nah, ini jadi sambil mengingat kembali ya. Oke, seperti biasa Bapak sambil absen dan ditanyakan ke kalian barangkali bisa. Kalau bisa silakan sebutkan, kalau tidak tahu ya nggak apa-apa ya, Bapak juga tidak begitu memaksakan harus ini. Pokoknya Pak maaf saya nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita lanjut ke orang berikutnya ya. Mengingat memang keterbatasan waktu kita ya, istilahnya kita waktunya singkat. Coba Bapak tanya ke Alfata. Alfata akar 4 berapa?
pangkat 4, Pak. Ya, akar pangkat 4 berapa? Akar pangkat 4, 2. 2, betul. Oke. Berikutnya Aluna. Halo Aluna. 2. Ya, Pak. Oke, berapa akar 25? Berapa? 5. Oke, betul. Berikutnya Ardila. Ardila, akar 64 berapa? 8, Pak. Betul. Berikutnya Aulia, akar 9 berapa? 3. 3. Oke, sip. Lanjut Azkiran. Azkiran akar 36. 6. 6. Kemudian Bambang, akar 16. 4. 4. Wih, mantap. Agarowok. Semangat. Devina, akar 100. Devina izin, Pak. Oh ya, maaf ya. Devina izin. Early akar 100 berapa? 10. 10, betul. Kemudian Paris, akar 49 berapa? 7. 7. Oke, sip. Kemudian Fatihah, akar 1. Ada Fatihah? 1 bukan, Pak. Betul, sip. 1. Berikutnya Gesa, akar 81. 9. 9. Kemudian Ivana, akar 0. 0 bukan, Pak. Betul, sip. 0. Ya. Nah, ini jadi bilangan akar itu adalah akar dari perkalian bilangan yang sama ya. Nah, ini Bapak ulangi. Perkalian bilangan yang sama. Akar 4 itu 2. Nah, ini alasannya. Karena 2 kali 2, 4. Kemudian akar 25 sama dengan 5. Karena 5 kali 5, 25. Terus ya, akar 64 itu hasilnya 8. Karena 8 kali 8, 64. Nah, ini akar 93. Karena 3 kali 3, 9. Akar 36 sama dengan 6. Karena 6 kali 6, 36. Ini alasannya ya. Akar 16, 4. 4 kali 4, 16. Kemudian 10 kali 10, 100. 7 kali 7, 49. 1 kali 1, 1. 9 kali 9, 81. Dan 0 kali 0 sama dengan 0. Oke. Jadi ini, ke akar itu adalah hasil perkalian dari dua bilangan yang sama. Jadi ini kebalikannya. Ya. Kebalikan dari ini kuadrat. Ini dibacanya bisa akar kuadrat, ya. Dibaca lengkapnya akar kuadrat. Tapi kalau dipersingkat ya, kita kan biasanya ingin lebih simpel, cukup akar aja, ya. Jadi ini kalau lengkapnya akar kuadrat 4, atau akar kuadrat 25, atau akar kuadrat 64. Nah, kalau simpelnya, efisiennya akar 4, akar 25, akar 64. Begitu cara membacanya. Oke. Ini akar dari 0 sampai 10. Sementara SMP itu minimalnya 20 harus hafal. Ya. Nah, ini Bapak sajikan akar juga lebih dari 11. Oke, berikutnya. Tadi terakhir Ivana. Kansa, halo. Kurang tahu, Pak. Nah, akar 169, oke. Kemudian Latisha. Ya, Pak. Nah, Latisha akar 169 berapa? Oh. Menghitung. 13, Pak. Betul, sip, 13. Sip. Oke, berikutnya Letizia, halo. Iya, Pak.
Nah, Letizia, akar 256 berapa? 16. 16. Oke. Oh ya, ini maaf Bapak salah ketik ini. 15. Oh, Ya enggak, ya betul 16. Ini maaf Bapak salah ketik. Nanti oh oke, diperbaiki Pak. lagi. Nah, betul 16 ya. Itu Bapak salah ketik. Kemudian Fatir, halo. 19, Pak. Oke, sip 19. Kemudian GG, akar 121. 11. 11, sip. Kemudian Irsya, akar 196. Yang tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, berikutnya Rizky Febriana. 14, Pak. 14, Pak. 14. Ya. Siap, oke. Nafi, akar 400. 20. 20. Terus Najwa, akar 144. 12, bukan, Pak. Betul, 12. Kemudian Naifa, akar 225. 15. 15. Kemudian Radil, akar 289. Ada Radil? Oke, Radil tidak merespon ya. Mungkin sinyal atau koneksi. Berikutnya Razan. 17, Pak. 17, sip. Terus akar 324. Sena, berapa? 18. 18. Kemudian Syabila, akar 625. 25. 25. Oke, sip. Ya. Nah, ini alasannya. Ya, ini maaf ada salah pengetikan. Nah, ini Bapak perbaiki. Jadi ini 16 ya. Sorry. Ini tidak teredit. 16 dikali 16. Itu 256. Oke, sip. Oke, alhamdulillah anak-anak tadi kalian sudah menyebutkan bilangan akar ya. Oke, ini masih loading. Nah, ini bilangan akar yang tadi Bapak sebutkan satu-satu ya sambil mengingat kembali bahwasanya bilangan akar seperti ini. Ya. Itu bilangan akar adalah hasil perkalian dari dua bilangan yang sama. Oke. Nah, ini beserta alasannya ya. Jadi ini kesimpulannya, definisi bilangan akar seperti ini. Bilangan akar adalah akar dari bilangan yang merupakan hasil dari perkalian bilangan yang sama ya. Bilangan akar adalah akar dari bilangan yang merupakan hasil dari perkalian bilangan yang sama. Begitu definisi atau pengertian bilangan akar. Oke, next. Ya, lanjut. Nah, bilangan akar. Nah, selain yang tadi Bapak sebutkan, ya. Oh ya, sorry. Ini bentuk berurutannya ya. Kalau tadi kan mengacak. Nah, ini Bapak sajikan bentuk urutannya seperti ini. Berurut dari 0 sampai 20. Nanti oleh kalian bisa dihafalkan kembali ya dan dipelajari kembali ya. Di SMP istilahnya minimalnya sampai 20 itu harus hafal ya di dalam kepala kalian. Jadi bisa langsung menyebutkannya. Misalkan akar 225 langsung 15. Akar 324 langsung 18 ya. Nah, itu diharapkan minimalnya sampai akar 20 ya, sampai yang perpangkatan 20 kalian hafal. Nah, ini Bapak sajikan bentuk menyusunnya ya. Kemudian nah, di sini ada pertanyaan. Lalu bagaimana dengan akar 8? Kemudian ada akar 12 dan akar 40. Contoh saja ya. Nah, ini contohnya. Lalu bagaimana dengan akar 8, akar 12, akar 40? Oke, barangkali ada yang tahu, silakan akar 8 berapa?
4, Pak. 4. 4 kali 4, 8 bukan? Empat kali 4. Salah, Pak, salah. Oke. Connect. Oh ya, nggak apa-apa. Ada yang tahu akar 8 berapa? Nah, jadi oke. Ya, akar 8, akar 12, dan akar 40 itu sebenarnya ada, tapi hasilnya tidak bulat. Ya. Jadi hasilnya itu bukan bilangan bulat. Hasilnya itu bilangan koma. Bilangan koma itu bilangan desimal. Dan itu nanti kalau realnya itu bisa dihitung dengan kalkulator. Ya. Nah, jadi akar 8 itu 2,828427112. Dan ini masih ada lanjutannya sebenarnya. Jadi pecahan desimal tak terhingga. Akar 12 adalah 3,464106162. Akar 40 adalah 6,324555532. Hasil di atas berdasarkan hitungan kalkulator. Ya. Jadi istilahnya tidak bisa dihitung secara langsung ya oleh pemikiran kita. Nah, itu hasil di atas berdasarkan hitungan kalkulator. Nah, jadi di awal kita ada materi ataupun subbabnya itu menyederhanakan bentuk akar. Nah, jadi akar-akar ini yang akan kita sederhanakan, ya. Nah, di sini akan kita pelajari selanjutnya cara menyederhanakan bilangan bentuk akar seperti di atas. Nah, kalau ini kan pakai kalkulator, ya. Nah, kita menghitung tanpa kalkulator. Jadi di sini judulnya tuh menyederhanakan. Nah, menyederhanakan bilangan bentuk akar seperti contoh yang disebutkan di sini, ya. Akar 8, akar 12, dan akar 40. Dengan cara menguasai yang tadi sebelumnya ya. Jadi akar 4, akar 9, akar 16 begitu. Kemudian nah, ini ada yang harus dipahami dulu, sifat-sifat bilangan akar. Yang pertama, akar A kali B. Nah, ada perkalian di dalam tanda akar. Itu sama dengan akar A dikali akar B. Jadi tanda akarnya berpisah. Ya. Nah, ini silakan dipahami kembali, dipahami dulu. Akar A kali B. Jadi sama dengan dipisah, akar A dikali akar B. Ya. Nah, ini contohnya akar 9 kali 3. Itu berarti akar 9 dikali akar 3. Ya, ini bisa dipisah. Begitu. Kemudian sifat bilangan akar yang kedua, pembagian. Akar A dibagi B. Itu sama dengan akar A dibagi akar B. Nah, jadi sama juga dipisah. Baik operasi hitungnya dikali ataupun dibagi, jadi si tanda akarnya bisa dipisah. Jadi akar A dibagi akar B. Contohnya, akar 16 bagi 2. Itu jadi akar 16 dibagi akar 2. Kemudian satu sifat lagi, A kali akar B. Jadi A itu tidak ada tanda akar, kalau B ada tanda akar. Nah, yang tidak ada tanda akar dikalikan dengan yang ada tanda akar. Itu jadinya digabung, A akar B. Ya. A kali akar B sama dengan A akar B. Contohnya, 3 kali akar 5. Angka 3-nya tidak pakai akar, kalau 5-nya pakai. Jadi sama dengan 3 akar 5. Kemudian, di sini ada keterangan, sifat-sifat bilangan akar tersebut tidak berlaku di operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Misal, akar 4 tambah 3. Ini tidak berlaku akar 4 tambah akar 3. Ini salah. Ya. Begitupun akar 9 kurang 5. Nah, ini tidak berlaku akar 9 kurang akar 5. Itu pun salah. Ya. Oke, silakan dipahami dulu. Atau barangkali ada pertanyaan, boleh ajukan. Cukup? Tidak ada? Cukup, oke. Ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, sip.
Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini kita masuk ke materi menyederhanakan bilangan akar. Contoh soalnya, akar 24. Nah, akar 24. Cara yang pertama dirubah ke perkalian. Coba, ada yang tahu 24 berapa kali berapa aja? 4 kali 6. 4 kali 6, betul. Selain 4 kali 6, berapa kali berapa? 2 kali 12. 2 kali 12, kemudian 3 kali 8. 3 kali 8. Nah ini ya, oke sip. Terima kasih yang sudah menjawab. Ini 24, tadi 1 kali 24. Kemudian tadi ada yang menjawab 2 kali 12. Lalu ada juga yang menjawab 3 kali 8. Dan ada yang menjawab 4 kali 6. Nah, angka 24 kalau dirubah ke perkalian, ini ada 4 pilihan ya. Bisa 1 kali 24, bisa 2 kali 12, bisa 3 kali 8, bisa 4 kali 6. Dan yang kita ambil atau yang kita pilih adalah 4 kali 6. Alasannya karena 4 bisa diakarkan. Ya. Karena angka 4 bisa diakarkan. Coba akar 4 tadi berapa? Kalau akar 4? 2. 2. Iya, betul. Jadi kita pilih perkalian yang salah satu bilangannya bisa diakarkan. Bapak ulangi, kita pilih perkalian yang salah satu bilangannya bisa diakarkan. Nah ini, 2 tidak bisa diakarkan. Begitupun yang 12. Ya, kalau kita ngambilnya 2 kali 12. 12 tidak bisa diakarkan, 2 juga tidak bisa diakarkan. Begitupun angka 3 dan angka 8. 3 tidak bisa diakarkan, begitupun 8. Dan ini 4 kali 6, kalau 4 bisa diakarkan. Jadi kita pilih yang salah satu bilangannya bisa diakarkan. Ya, jadi ada hasil akarnya. Nah, jadi kita pilih 24, ubah ke perkalian 4 kali 6. Ya, 24 itu adalah 4 kali 6. Kemudian kita gunakan sifat akar yang sebelumnya. Jadi akarnya dipisah. Akar 4 kali akar 6. Oke, akar 4 tadi berapa? 2. 2. Oke, akar 6 itu tidak ada bentuk bulatnya ya. Jadi akar 6 itu tetap aja akar 6. Karena tidak bisa disederhanakan. Ya kalau disederhanakan koma-komaan. Jadi tetap aja ini akar 6. Lalu 2 kali akar 6. Jadi berapa tadi? 2 akar 6. 2 akar 6. Oke, betul. 2 akar 6. Jadi ini bentuk sederhananya ya. Akar 24 disederhanakan menjadi 2 akar 6. Jadi ini jawabannya. Seperti itu cara menjawabnya. Silakan, barangkali ada yang belum paham atau mau ditanyakan. Oke, mau sambil ditulis boleh? Nah, kalau cara yang kedua, cara kedua itu gunakan pohon faktor. Ya. Menggunakan pohon faktor. Kita ingat kembali ini materi SD di pohon faktor. 24. Bapak tanya ke tadi tuh sampai Sabila ya. Yazid, ada Yazid? Ada, Pak. Oke, Yazid. Bapak tanya nih, pohon faktor. 24 dibagi berapa dulu? 24 dibagi 2. 24 bagi 2. Berapa? Tunggu sebentar, Pak. Oke, bagi 2. Ya, boleh. Bagi 2, Pak. Nah, bagi 2. 12. Oke. Masih Yazid. Dibagi berapa lagi? Dibagi 2 lagi. Nah, bagi 2 lagi berapa? 6. 6. Oke.
Nah, ini dibagi 2 lagi 6. Terus bagi 2 lagi berapa? 4, 3, Pak. 3. Oke. Dibagi 2 lagi. 3 nggak dibagi 2. Nah, paling dibagi 3 aja. 3 bagi 3 berapa? 1. 1. Oke, sip. Terima kasih Yazid. Nah, ini pohon faktor ya, diingat. 24 dibagi 2 hasilnya 12, 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 3, lalu 3 bagi 3 1 ya. Nah, kemudian di sini nanti kalikan sepasang 2 buah bilangan yang sama. Nah, jadi begini nih. Akar 24 ini berdasarkan pohon faktor. Ini yang Bapak tandai warna coklat ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 gitu. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jadi 2-nya ada 3, nah ini 2-nya ada 3 dan 3-nya 1. Jadi kita ambil yang paling kiri dulu ya. Pohon faktor kan ada yang sampai 3 ini ya. Nah, kalau Bapak kalau lebih amannya sampai 1 aja. Jadi kita ambil yang paling kirinya aja nih. Ya. Sebab kalau kalau sampai 3 khawatirnya yang 3-nya ini enggak terbawa begitu ya. Jadi kan 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. Nah, begitu perhitungannya ya. Nah, ini 2-nya ada 3 dan 3-nya ada 1. Kemudian di sini ada keterangan kalikan sepasang. Sepasang itu artinya 2 buah bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama berarti 2 kali 2. Jadi cuma sepasang. Nah, 2 kali 2 itu 4. Dan ini 2 kali 3 adalah 6. Jadi ini yang berbedanya, kalikan juga 2 kali 3 6. Jadinya akar 4 kali 6. Nah, sama seperti yang tadi cara 1. Nah, muncul akar 4 kali 6. Kita pisahkan kembali akar 4 kali akar 6. Nah, akar 4 adalah 2 akar 6. Ya, jadi ini langsung aja. Akar 4 2, akar 6-nya tetap. Jadi ini versi langsungnya ya. Akar 4-nya 2, akar 6-nya tetap. Jadi 2 akar 6. Oke, begitu cara menyederhanakan bilangan akar. Jadi ada 2 cara. Cara pertama langsung dirubah ke perkalian. Cara yang kedua, bisi kalian tidak begitu cekatan atau tidak begitu paham di perkalian, boleh gunakan pohon faktor. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ada? Atau mau memahami dulu? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya? Tidak ada, Ya, Pak. oke. Insya Allah paham. Ya. Pokoknya nanti kalau kalian tidak paham, silakan aja ya, jangan malu-malu bertanya. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan contoh soalnya akar 200. Nah, Bapak tanya ke Zahra. Ada Zahra? Ada, Pak. Zahra, 200 kalau dirubah ke perkalian jadi berapa kali berapa? 20 kali 10. Oke, 20 kali 10. Ada lagi? Selain 20 kali 10? 2 kali 100. 2 kali 100. Oke. Nah ini. 1 kali 200, 2 kali 100, 4 kali 50, 5 kali 40, dan 10 kali 20. Nah, di sini yang kita ambil adalah 2 kali 100. Nah, kenapa 2 kali 100? Karena 100 itu bisa diakarkan. Ya. Coba, akar 100 berapa? 10. Iya, betul, 10 ya, akar 110. Nah, 100 bisa diakarkan dan lebih besar dari 4.
Nah, kenapa dari 4? Ini kan ada 4 kali 50. 4 juga bisa diakarkan. Dan ini juga 100 bisa diakarkan. Nah, ada 2 bilangan yang bisa diakarkan. Tapi kita ambil yang lebih besar. Ya. Jadi bilangan yang bisa diakarkannya, kita ambil yang lebih besar. Yang lebih besarnya ini 100. Ya. Jadi 200 kita rubah menjadi 100 kali 2. Ya, atau 2 kali 100, itu bisa dibalik. Ya. 2 kali 100 atau 100 kali 2 itu sama aja. Nah, ini akar 100 kali 2. Nah, kita pisah lagi akarnya berdasarkan sifat bilangan akar yang sebelumnya. Kalau perkalian dipisah. Jadi akar 100 kali akar 2. Nah, akar 100 tadi adalah 10. Kalau akar 2 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi akar 2-nya tetap. Nah, akar 100 menjadi 10, akar 2-nya tetap. Nah, jadi 10 kali akar 2 berapa? Sok siapa aja? 10 akar 2. 10 akar 2. Betul, 10 kali akar 2 jadinya 10 akar 2. Ya. Jadi akar 200 ini adalah 10 akar 2. Begitu jawabannya dan caranya. Oke, cara yang kedua. Gunakan pohon faktor lagi. Oke, 200 dibagi berapa dulu? So, sekarang bebas menjawabnya, siapa aja. 2. Nah, dibagi 2 berapa? 100. 100. 100. Terus dibagi berapa lagi? 2. 2. Bagi 2 juga 50. berapa? 50. 50. Terus dibagi 2. Bagi 2 2. berapa? 25. 25. Lalu dibagi berapa lagi? 5. 5. Nah, dibagi 5 hasilnya 5. 5. Ya. Sampai sini juga boleh, ya. Kalau tadi makan yang di contoh pertama sampai 1. Ini contoh yang kedua sampai 5 juga boleh. Tapi ininya di bawah nih, ya. Jadi 2-nya ada 3, ya. Jadi disebutnya itu faktorisasi prima, ya. Atau perkalian dari 200. Nah, ini 2-nya ada 3 dan 5-nya ada 2. Begitu. Nah, ini instruksinya tadi sama, kalikan sepasang 2 buah bilangan yang sama. Nah, ini ya, akar 200. Nah, ini 2-nya ada 3. 1, 2, 3, dan 5-nya ada 2. Nah, 2 kali 2 kali 2, kali 5 kali 5. Kemudian ini, kalikan sepasang 2 buah bilangan yang sama. Nah, ini 2 buah bilangan yang sama. 2 kali 2, lalu 5 kali 5. Yang 2 ini sendirian, tidak punya pasangan. Ya. Jadi ini 2 kali 2 hasilnya 4. Kali 2, ini kan tidak ada pasangan. Nah, ini 25. Dari mana 25? Dari ini, 5 kali 5. Ya, 5 kali 5, 25. Lalu ini 4 dari mana? Dari 2 kali 2. Lalu yang 2 ini dari mana? Ini tetap ya, sendirian. Kemudian kita gunakan sifat akar yang tadi, perkalian akarnya dipisah semuanya. Nah, meskipun 3 bilangan, perkalian ini bisa dipisah. Jadi dipisahnya jadi 3. Akar 4 kali akar 2 kali akar 25. Akar 4 berapa? 2. 2. Nah, kalau akar 2? Nah, akar 2 tidak bisa ya, jadi tetap. Kalau akar 25? 5. Nah, kita kalikan yang bilangan tidak ada akarnya. 2 kali 5? 10. Oke, jadinya 10 akar 2. Ya, sama jawabannya. Ini cara yang pertama, 10 akar 2. Cara yang kedua juga menggunakan pohon faktor sama 10 akar. Oke, begitu anak-anak untuk menyederhanakan bilangan akar. Ya, mudah-mudahan terpahami ya. Sok ada pertanyaan boleh ajukan. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Akar 216. Sok boleh dihitung dulu tuh. Akar 216 kalau dirubah ke perkalian berapa kali berapa?
Yang udah dapat boleh disebutkan. Ada yang tahu 216 berapa kali berapa? 2 dikali 108. 2 kali 108. Kalau 108 bisa diakarkan nggak? Enggak. Enggak. Coba dibagi 3. 216 dibagi 3 berapa? 72, Pak. 22. 72. 72. Oke. 72 nggak bisa diakarkan ya? Bagi 5 nggak bisa. Bagi 6. Coba bagi 6. 216 bagi 6. 36. 36. Nah, 36. Ya. Jadi yang kita ambil adalah 36. Oh ya, maaf ini Bapak ada salah pengetikan. Jadi 6 dikali 36 ya. Oke, sorry. Bapak ralat. Oke, ini 6 dikali 36. Maaf, tadi ada beberapa kesalahan. Oke, jadi 6 kali 36. Ya. Nah, yang kita ambil adalah ini 6 kali 36, karena 36 bisa diakarkan kan? Akar 36 berapa? 6. Akar 36 adalah 6. Nah, karena 36 bisa diakarkan dan lebih besar. Ya. Jadi 216 kalau dirubah ke perkalian, 36 kali 6. Ya. Akar 36 kali 6. Lalu dipisahkan lagi akarnya. Akar 36 kali akar 6. Nah, akar 36-nya adalah 6. Nah, 6 kali akar 6 jadi berapa? 6 akar 6. 6 akar 6. Akar 6. Nah, itu jawabannya ya. 6 akar 6. Nah, cara kedua tadi menggunakan pohon faktor. 216 dibagi berapa? 2. 2. 2 berapa? 108. 108. 8. Terus dibagi berapa lagi? Bagi 2. Bagi 2 hasilnya 54. 54. Oke, terus bagi berapa lagi? Bagi 2. Bagi 2 berapa? 27. 27. Terus bagi berapa? 3. Bagi 3 berapa? 9. 9. Oke. Habis itu bagi 3. 3. bagi 3. Hasilnya 3. 3 ya. Oke, ini kelewat. Oh ya, ini maaf ininya tanggalnya terlewat. Nah, ini. Nah, ini di 9 dibagi 3 ya. Kemudian ini kalau kita uraikan, nah ini kan 2-nya ada 3 ya. Pohon faktor ini 2-nya ada 3. Kemudian 3-nya juga ada 3. Nah, 2-nya ada 3, 2 kali 2 kali 2. Lalu 3-nya juga ada 3 dengan yang paling kanan ini. 3 kali 3 kali 3. Kemudian kita tandai sepasang 2 buah bilangan yang sama. Nah, ini 2 kali 2, lalu 3 kali 3. Yang ini 21 lagi, yang angka 21 lagi, tidak ada temannya. Begitupun yang angka 3 juga sama, nggak ada pasangannya. Jadi kalikan aja yang nggak ada pasangannya. 2 kali 3 jadi 6. Nah, ini 9. Dari mana 9? Dari sini. 3 kali 3, 9. Lalu ini 4. 4 dari mana? Dari ini. 2 kali 2, jadi 4. Kalau 6, ini tadi angka yang tidak ada pasangannya, sendirian. 2 kali 3 jadi 6. Kemudian dipisah lagi nih. Akar 4 kali akar 9 kali akar 6. Ya, ini. Akar 4 adalah 2, kemudian akar 9 adalah 3, akar 6 itu tetap akar 6. Lalu kita kalikan bilangan yang tidak ada akarnya. 2 kali 3, jadinya 6. 6 akar 6.
Nah, itu tetap sama ya, 6 akar 6. Oke, begitu anak-anak cara menyederhanakan bilangan akar. Terpahami? Atau ada yang belum paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Oke, kita latihan soal bersama ya. Latihan soal bareng-bareng, buka buku paket halaman 34. Buka buku paket halaman 34. Nah, sebelumnya di sini lihat di layar kaca kalian, ini ada beberapa contoh bilangan akar yang tidak bisa disederhanakan lagi. Ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh bilangan akar yang tidak bisa disederhanakan lagi. Contohnya akar 2 tidak bisa disederhanakan. Akar 3 tidak bisa disederhanakan. Akar 5 juga. Akar 6, akar 7, akar 10, akar 11, akar 13, akar 14. Ini hanya beberapa aja. Sebenarnya masih banyak lagi. Ya. Itu pasti nanti belakangnya itu akar 2, atau akar 3, atau akar 5, atau akar 6, atau akar 7. Jadi ini untuk membantu kalian menentukan perkaliannya. Ya. Pasti nanti ini salah satunya dikalikan dengan bilangan yang bisa diakarkan. Jadi di antara angka ini 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, dan 14 nanti bisa dikalikan dengan bilangan yang bisa diakarkan. Oke, angka 15 juga. Nah, ini latihan soalnya. Buku paket halaman 34, latihan 5 nomor 1. Nah, ini sederhanakan ke dalam bentuk akar yang paling sederhana. Ya. Oke, Bapak tidak akan membahas semuanya ya, mengingat waktu yang sebentar lagi mau habis. Bapak coba yang A, akar 45. Coba, ini Bapak tanya secara acak. Bapak tanya ke Sena. Halo Sena. Iya, Pak. Sena, tahu nggak 45 jadi berapa kali berapa? 5 kali 9. Betul, 5 kali 9. Nah, akar 9 kali 5. Lalu dipisahkan ya. Jadi akar 9 kali akar 5. Akar 9 berapa? 3. 3. Akar 5-nya tetap. Ya. 3 kali akar 5 jadi berapa, Sena? 3 akar 5. Oke, betul. 3 akar 5. Sip. Itu jawabannya ya. Akar 45 itu 3 akar 5. Berikutnya yang B. 84. Oke, Bapak tanya ke Syabila. Ada Syabila? Iya, Pak. 84. Tahu dirubah ke berapa kali berapa? Sebentar, Pak. Oke. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Bapak tanya ke ini, Gesha. Ada Gesha? Ada, Pak. Nah, Gesha 84 berapa kali berapa? 4 kali 21. Betul. Sip. 4 kali 21. Nah, ini dipisahkan lagi akarnya. Akar 4 kali akar 21. Akar 4 jadi berapa? 2. Akar 4 adalah 2. Salah ketik lagi. Jadi 2 kali akar 21. Jadi jawabannya? 2 akar 21. 2 akar 21 ya. Oke, mohon maaf ini salah ketik lagi Bapak. Akar 4 itu 2. Terus ini jawabannya adalah 2 akar
Oke. Nah, ini sambil memunculkan yang bagian G dan H. Nah, ini ya. Jadi 2 kali akar 21, jadi 2 akar 21. Oke, tadi ada yang tahu 288 berapa kali berapa? 2 dikali 144. Betul, 144 kali 2. Dipisahkan akarnya, ya. Akar 144 kali akar 2. Akar 144 berapa? 12. Nah, 12 kali akar 2. 12 kali akar 2, jadi 12 akar 2. oke, betul. 12 akar 2. Sip. Nah, ini terakhir. 300 berapa kali berapa? 100 kali 3. 100 kali 3. Nah, 100 kali 3. Dipisahkan akar 100 kali akar 3. Akar 100? 10. 10. 10 kali akar 3, jadi jawabannya? 10 akar 10 akar 3. 3. Oke, 10 akar 3. Ya. Oke, itu Bapak sajikan aja latihannya yang A, B, G, H. Sisanya boleh kalian coba sendiri di rumah. Ya, begitu. Oke, anak-anak. Oke ya, sekian dan terima kasih. Jadi Bapak cukupkan untuk materi hari ini. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan belajar operasi hitung bilangan bentuk akar. Ya. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf, Bapak lebih dari 3 menit ya, dari waktu istirahat kalian. Terima kasih sudah bergabung. Oke, untuk tugasnya tidak ada ya. Untuk hari ini tidak ada tugas ya. Itu kalian kalaupun mau latihan, silakan boleh coba sendiri. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Oke. Kasih, Pak. Kasih Pak. Yuk, sama-sama.